Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat semuanya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama pelajaran fikih dengan materi bersuci dari najis. Bersuci dari najis. Allah sangat mencintai kebersihan dan kesucian. Kebersihan dan kesucian itu merupakan kunci suatu ibadah, sehingga Allah menerima ibadahnya orang yang suci, menjaga kebersihan. Bersuci dari hadas dan najis dinamakan toharoh. Bersuci setelah buang air dinamakan istinja. Tata cara bersuci dari najis. Tahukah kalian apa itu najis? Najis adalah suatu kotoran yang harus segera disucikan atau dibersihkan. Misalnya air kencing, kotoran hewan, kotoran manusia, darah, muntah, nanah, dan lain sebagainya. Apabila najis-najis itu menempel pada badan atau pakaian kita, maka harus segera disucikan atau dibersihkan. Jika kita sedang sholat, pakaian kita terkena najis, maka sholat kita tidak akan sah. Maka najisnya harus dibersihkan dulu dan sholatnya wajib kita ulangi lagi. Macam-macam najis. Yang pertama adalah najis ringan atau najis mukhafafah. Yang termasuk najis ringan yaitu air kencing bayi laki-laki berumur kurang dari 2 tahun yang belum makan apapun kecuali ASI, air susu ibu. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Dengan cara memercikkan air pada benda yang terkena najis. Dipercikkan atau cukup disiram. Sedangkan yang kedua yaitu najis sedang atau najis mutawasitoh. Contohnya kotoran manusia, kotoran hewan, bangkai, darah, muntah, dan nanah. Cara mensucikannya dengan membasuhkan air pada benda yang terkena najis sampai hilang warna, rasa, dan baunya. Yang ketiga adalah najis berat atau najis mughaladhah. Contohnya air liur anjing dan babi. Bagaimana cara mensucikannya? Dengan membasuhkan air sebanyak 7 kali basuhan. Yang salah satu dari 7 basuhan tersebut dicampur dengan tanah. Apa manfaat bersuci? Manfaat bersuci itu ada beberapa manfaat, di antaranya dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai wujud iman kita kepada Allah, meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, mendidik manusia berakhlak mulia. Kita akan terbiasa hidup bersih, terhindar dari penyakit, sehingga lingkungan kita akan menjadi nyaman. Alat-alat untuk bersuci
Yang paling utama adalah air. Air apa saja yang bisa kita gunakan untuk bersuci? Ini ada 7 macam air. Air yang suci mensucikan, yaitu air sumur, air hujan, air laut, air sungai, air danau, air embun, dan air salju. Bagaimana kalau keadaan kita pada saat itu tidak ada air? Kita bisa menggunakan debu dan batu. Kalau debu itu alat untuk bertayamum, sedangkan batu alat untuk istinja. Istinja itu adalah bersuci setelah buang air. Nah, itu tadi alat-alat yang dapat digunakan untuk bersuci. Untuk tugas hari ini, untuk sementara materinya sampai di situ dulu. Tugasnya yang pertama, tuliskan 3 contoh benda najis dan cara mensucikannya. Yang kedua, tuliskan 3 benda yang dapat digunakan untuk bersuci. Kalian tulis jawabannya di buku tulis kalian masing-masing. Jangan lupa seperti biasa dikirim ke nomor Bu Guru. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan barokah. Selamat belajar, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.